Selamat datang bersama Rolaf Ren City dan Call Me Doc. Ada efek tepuk tangan nanti Mas dari belakang. Ini audiensnya masih belajar. Terima kasih. Efek gitu kok. Kedengaran sampai sini. Pokoknya guys, kalau kita bilang Call Me Doc langsung tepuk tangan. Ya, Ren City dan Call Me Doc. Thank you. Sorry Mas ya. Sorry Mas ya. Agak alay juga ini di sini anak-anak, nggak apa-apa. Tapi belajar untuk tidak. Tapi alay itu keren loh. Keren. Alay itu semuanya keren. Yang nggak keren itu yang nggak mencoba Mas. Iya kan? Yang nggak ngecoba, yang nggak coba ngeband. Ini teman-teman dari salah satu band legend ya, bisa dibilang ya, legend. Enggak tahu sih. Enggak juga ya, enggak aja. Tapi kita ngulik. Maksudnya kita kan nggak terlalu tahu banyak. Cuma kan pernah beberapa kali ngobrol sama Seko, sama Kang Jess. Jadi tahu. Ini salah satu, kita tanya teman-teman, mungkin bisa dibilang pionir atau yang memperkenalkan juga grunge ya, itu grunge di Manado ya. Itu alirannya lebih ke rock atau ke apa ya? Sebenarnya kalau bisa dibilang rock ya memang pada dasarnya rock ya. Memang banyak beberapa band grunge di Seattle sana. Ya influence-nya ya banyak band rock yang lama-lama sebelum-sebelumnya. Oke. Dari Jimi Hendrix maupun dari siapa itu namanya yang Ozzy Osbourne itu apa ya? Black Sabbath. Ya itu Soundgarden juga kan dia ngefans banget dengan Black Sabbath. Jadi ya bisa ke rock, bisa ke hard rock. Bisa begitu sih sampai akhirnya muncul dan mengecambah menjadi genre baru yang disebut post grunge. Asik. Tapi sebelumnya kenalin diri dulu dong, dari yang ujung ini dan di band main apa? Kita Egi, kita main bass di Call Me Doc. Eko vokal gitar. Rizky atau biasa dipanggil Cecep. Asik. Saya hobi main gitar aja. Hobi main gitar. Tapi kenapa dipanggil Cecep? Mas Sunda atau gimana? Iya. Memang dari sana. Dari sana. Oh, Mike. Dari sana ya. Sunda Empire. Sunda yang bayar. Nah itu. Dulu kanggotannya tapi Dipecat. Pecat ya. Cuma ya? Sunda Sudah tidak bayar Mas, iuran. Sunda Empire itu termasuk yang sekarang lagi booming lagi loh, karena banyak yang Lord Rangga. Banyak yang dia bilang kejadian semua sekarang. Dia itu mungkin sebelum ada Timothy Ronald dia itu. Iya. Dia itu sampai masuk podcast Deddy Corbuzier. Balik lagi. Congrats juga baru ngeluarin album ya Mas ya? Iya benar. Albumnya. In the Shade Of the Almond Tree. itu boleh dijelasin nggak Mas ke teman-teman album itu tentang apa dan memaknainya seperti apa sih kalau untuk teman-teman mau dengar nanti gitu? Oke, Egi. Jadi album itu lebih tepatnya masih kok bisa langsung aja. Saling over begini, langsung saling over begini no. Iya. Pada dasarnya sih kalau In the Shade of the Almond Tree ini album bisa dibilang album kecelakaan ya. Dia nggak pernah orang diskusikan awalnya pada. Oke. Bahkan beda sama album sebelumnya berarti ya? Ya Raksasa yang 2019 waktu CMAD itu tour di Jakarta Bekasi. Oke. Sebelum Covid ya. Kita itu udah punya album. Oke. Udah dikit lagi, materi udah digarap segala macem, sampai artworknya juga ada. Ternyata karena masalah Covid, terus kemudian juga ada ya personil ya yang harus kerja, harus keluar kota dan segala macam. Iya. Albumnya batal. Gitu. Batal digarap. Oke. Gitu. Terus kemudian kita masuk studio lagi di Mandala Record itu tahun 2021. Mulailah muncul ide-ide baru. Ya memang sih kalau dari musik dan lirik kita yang kerjakan. Oke. Nah, terus kemudian dari untuk aransemen total all itu ya Egi, Kemal juga dan Cemadi dan Kang Jesse juga. Dan seperjalan itu dan juga berjalannya waktu, banyak materi yang akhirnya nggak relevan dengan konteks yang kita garap, kita kerjakan, kita bikin. Otomatis harus pasang cabut. Ya, ini dipakai nih, ini materi ini harus dibuang. Muncullah pada tahun 2023 ya In the Shade of the Almond Tree. Jadi ini album yang paling lama digarap oleh CMAD dari 2021. Dari 2019 sebenarnya. 2019, 2001 mulai masuk studio, 2023 kita ngeluarin satu single sebagai jembatan yaitu River Still. Lagu itu materi itu ada di
lagu terakhir ya, materi ke-8 kalau nggak salah ya, penutup lagu. Oke. Kemudian 2025 tanggal 20 berapa ya? 26 November ya Kang ya. November. 2025 November 26 November 2025 In the State of the Almond Tree ya rilis ya digital plus ditambahin dengan video dokumenter yang digarap oleh teman-teman dari Mospit. Dari Mospit. Seperti itu. Dan rekaman juga di Mospit ya Mas ya. Rekamannya di Mandala Record. Orang melakukan rekaman secara DIY. Itu yang bikin lebih lama lagi. Karena masalah DIY itu biasanya CMD atau kita lah ya. Kita kan biasa pakai Helix nih digital. Itu semuanya udah ada di sana tuh perangkatnya. Mau di headnya atau kabinetnya. Nah tapi waktu di penggarapan all materi dari album kedua CMD ini itu dilakukan secara manual, nggak lagi digital. Jadi kita juga lamanya itu karena kan gitar harus miking ya, pemilihan sound segala macam, miking itu harus di kiri atau berapa senti segala macam. Itu juga dengan Egy dan juga making masalah drum-drumnya itu yang paling lama. Itu sih. Terus yang lebih lama lagi ya seperti biasa sih ya. Kalau kita rasa sih banyak band yang vokalisnya atau songwriternya lah pasti memiliki kata-kata atau putri ya gitu. Puisi itu pasti yang sedikit rentan rawan lah. Iya, itu yang paling lama dari kita. Kita berarti pemilihan katanya ya Mas ya? Iya, pemilihan kata. Jangan sampai itu keluar dari album tersebut benang-merahnya. Karena kita sih berpikiran pada sebuah penggarapan album itu memang harus seperti kayak ya minimal kayak buku lah ya, buku pelajaran sekolah. Kalau dia membahas masalah PPKN, nggak tahu anak-anak sekarang tahu nggak PPKN atau kita masih Ricky, kita masih Ricky PPKN gitu. Itu kan saya sudah dari Ricky Mas. Dulu saya masih PMP. Iya PMP. Zaman orang kan PMP toh. Terus dirubah PPKN pas waktu orang SMA. Dapat tahun dari jadul lagi. Dapat tahu umur ini dari jadi ketahuan umur. Iya, so kepala 4 gitu. Iya lagi. Dua kita dua. Tapi masih awet muda ngoni ini maksudnya. Ya syukur. Ya itu kepala 4. Jangan sampai keluar dari sana kan, nggak mungkin kita membahas PPKN atau PMP terus ternyata ada aljabar. Aduh, itu kan nggak mungkin ya, nggak relevan. Ya itu yang akhirnya bikin lebih lama lagi. Kita narik terus. Tracking vokal kan paling terakhir. Iya. Nah itu kita yang paling pusing. Jadi kita minta waktu sampai beberapa minggu sampai akhirnya jadi 1 bulan untuk memilih itu. Ternyata nggak semudah itu ya Mas ya untuk penggarapan satu album itu Mas ya? Ya kita nggak ngerti ya. Atau ini cuma dari TPPOV Mas? Atau Mas Eko ini pas lagi sementara penggarapan begini muncul ide baru. Salah satunya itu. Itu berarti kan itu juga. Aduh, mana yang kita mau berarti keputusan ketika ide-ide muncul selama penggarapan juga itu yang bikin pusing juga Mas ya. Benar sekali. Asli itu. Karena kalau misalnya orang nggak langsung eksekusi ide baru itu, waduh, ini kayaknya lebih keren dari ini tapi bagaimana dirubah. Nah, itu yang kurang ajarnya di situ tuh yang bikin susahnya di situ ya Mas ya. Jadi orang semakin ya memang harus sering ini dan menahan ego sama hati juga atau sudahlah kalau cukup ya cukup lah gitu. Cuman karena udah terbiasa ya intinya di CMAD itu yang dibahas itu cuman Tuhan, malaikat, kematian, sisi buruk, sisi manusia. Nggak boleh keluar dari situ. Memang banyak band grunge yang kayak Pearl Jam sampai membahas masalah isu sosial, Navikula juga isu sosial, Alam juga ya. Tapi CMAD enggak, CMAD lebih ke sana, yaitu balik lagi ke arti dari Call Me a Dog. Itu kan kita pakai frasa Instagram ya. Artinya apa ya? Ya sebenarnya kalau di bahasa Indonesia kan ya panggil kita anjing gitu toh. Tapi kita nggak mau, kita pengennya itu ada frasa anagram yang permainan 2 kata dari DOG dibalik menjadi GOD. Semuanya mempunyai makna. Anjing keren seperti banget. Itu sih. Keren banget. Jadi memang ya lagunya, temanya, liriknya ya nggak jauh dari situ. Pokoknya rootsnya tuh di itu. Tuhan, malaikat, kematian, sisi buruk, sisi indah manusia dibalut dengan satir. Kita sangat suka sekali. Iya. Tapi kan menurut kita Mas itu semua tentang ketuhanan, apalagi tadi kematian, malaikat, hidup yang baik dan buruk ya, baik dan benar begitu. Itu kan dirangkum dengan satu kata namanya kehidupan ya. Iya, siklus hidup lah bisa. Iya benar kan. Ada yang percaya, ada yang enggak begitu. Cuma berarti kesulitannya dari Call Me Dog ini, band ini memikirkan untuk menyampaikan karena menurut kita gini, ketika kita pribadi ya kita dengar lagu kita memaknainya bagaimana ya secara kita pribadi. Itu juga kesulitan dari satu band ya. Betul. Untuk penggarapan satu
album. Ya, atau materi Ini memaknai teman-teman yang akan mendengar akan memaknainya seperti apa, itu pasti dipikirkan juga dong. Atau dilempar begitu aja. Sebenarnya sih begini, ada dua hal. Yang pertama dilempar, terserah Ngoni. Yang kedua, yang Ngoni harus cari tahu minimal bedah kita pilih lirik dang. Oke, Gitu. iya. Itu biar supaya. Jadi begini, kita selalu beranggapan bahwasanya sebuah band terbentuk itu karena karakter atau band terbentuk terus kemudian menciptakan sebuah lagu ya atau Iya. materi itu akan menampilkan sebuah karakter sang penciptanya. Nah kita pengen anak-anak itu tahu, yang lain itu tahu di luar komindok bahwasanya oh berarti ini karakter orang yang menciptakan lagu ini seperti ini gitu loh. Nah kita pengen begitu. Nah pas pada saat kita menciptakan sebuah lagu, ya kita akan pakai dua hal. Yang pertama kita lempar terserah dari Ngoni. Contohnya Cinta Dalam Gelap. Iya, Kita kan memakai karakter lirik yang memang langsung mukul. Ya aku bunuh dirimu, ku hisap darahmu, memutilasimu. Itu tergantung dari orang. Ada teman yang datang tiba-tiba, Mas ini lagu tentang Sumanto. Bukan. Kita sih Nggak ada masalah ini vampir sih, Mas. Itu satir. Iya. Satir. Satir gitu. Bisa deketin lagi mic-nya. Gitu sih. Jadi ada orang kayak Sumanto ini, oh ini cinta yang benar-benar murni nih. Saking sayangnya sampai ceweknya atau cowoknya dibunuh, dimutilasi, dihisap darahnya, dimakan jasadnya gitu ya. Iya. Terserah, nggak ada masalah. Cuman kalau dari kita sebenarnya itu memaknai antara hubungan kita dengan Tuhan. Kita bersatu dengan Tuhan gitu. Kalau filosofi Jawa itu namanya manunggaling kawula Gusti. Manunggal itu bersatunya, kawula itu hamba, Gusti itu Tuhan. Iya. Gitu. Jadi sebenarnya Cemade ya nggak akan lari dari sana sih. Oke. Gitu. Keren. Nah, ini buat siapa ya? Mas Egi deng Mas Cecep ini. Kita kok baku panggil deng Emil semenjak 2024 tuh Mas. Jadi jadi di antara orang-orang yang baku panggil Kaks atau apa, kita deng Emil Mas Mil, Mas Olaf begitu. Jadi orang agak sedikit beda. Kebetulan ini ada Mas Eko asli yang sering dipanggil Mas Eko. Jadi kita panggilnya Mas Egi, Mas Cecep. Aman ya? Aman. Nah, Ngoni dua ini main bass dan gitar. Gimana Ngoni menyeimbangi atau bisa dapat chemistry sama Mas Eko yang pemikirannya nih ini gila nih orang gitu ya udah. Kita pengen tahu dari sisi itu. Kalau main gitar semua orang mungkin bisa main gitarnya, tapi chemistry-nya juga untuk kena nih sama maksud yang dimaksud maksudnya yang dimaksud dari Mas Eko itu gimana? Dari Cecep dulu. Awal gabung sih sebenarnya saya berusaha untuk menerjemahkan aja maksud dari Mas Eko, karena kan di Cemade itu kan musik itu sebenarnya cuma pengiring, kekuatannya itu ada di lirik seperti Mas Eko bilang ya. Jadi bagaimana caranya supaya lirik ini bisa terdelivery dengan bagus, bisa tersampaikan ke audiens, ke pendengar. Orang selalu bikin musik berusaha untuk sesederhana mungkin tapi tidak yang flat gitu. Iya. Seperti itu. Jatuhnya jadi nggak sederhana. Sebenarnya seperti itu. Jadi, tapi tidak rumit sih sebenarnya. Paling orang berusaha untuk bermain lebih jujur aja sih, kembali ke basicnya grunge gitu, yang memang grunge kan yang tidak neko-neko gitu, yang jauh dari kata indah sebenarnya kalau musiknya itu raw gitu. Iya. Musik mentah seperti itu. Tapi bukan berarti bermainnya salah-salahan, nggak seperti itu juga. Ya kesulitannya mungkin kalau dari kita awal-awal itu adaptasi dengan ini sih Mas, apa ya? Ada ya perbedaan. Ya ini sih fun fact semuanya ya, karena orang tiga ini tuningannya beda-beda. Oke. Tidak sama gitu. Adaptasinya di situ aja gitu. Bagaimana saya bisa bermain dengan tipe atau karakteristik saya, tipikal bermain gitu dengan dua tuningan yang berbeda. Mas Eko sama Egi seperti itu. Tapi lama-kelamaan asik ternyata bermain tipikal seperti itu ya. Justru di situ uniknya sebenarnya. Tuning gitar. Tuning gitar ya, tuningannya. Di situ lebih unik. Ya intinya bisa menerjemahkan lah dari berarti lambat gitu. Maksudnya semuanya berarti butuh waktu juga, sering ketemu juga berarti ya. Pasti ketemu itu juga penting ya. Ya chemistry kan dibangun dari situ semuanya. Asik. Makin ini boleh quote. Dari Egi. Kalau kita dulu kan enggak pernah sih, jarang dengar grunge. Bahkan kita dulu ada band, dulu bukan band grunge, band apa ya?
punk rock mungkin. Punk rock. Bareng Gary kan. Dulu bareng Gary. Oh iya. Masakan nyokap. Kan keren itu. Iya. Keren sekali Iya. itu. Jadi DP kesulitannya itu cuma ya banyak cari referensi band grunge noh. Oke. Kesulitannya di situ. Terus dikasih Mas Eko juga itu apa? Tuningan yang beda lah. Karena jujur kita pas Mas Wi kan di Black Up pagi-pagi, Mas Wi bilang, si Cecep ngabarin aku tuh, boleh nggak call me Doc mau? Boleh banget, bilang boleh banget karena gini, mungkin ya kayak tadi orang bercerita depan yang kita ceritain, kita itu kan dibilang kalau dari kita pribadi kita menilai kita cukup terlambat untuk denger musik yang genre itu beda-beda kan. Tapi semenjak di Manado dan semenjak hari itu asik semenjak hari itu tapi semenjak hari itunya 2020 kalau nggak salah, Call Me Doc itu tampil di Tondano Pak Brandon di Especto. Itu acaranya apa ya, Black Sabbath kalau nggak salah acaranya, pokoknya Brandon bikin acara. Itu pertama kali kita lihat Call Me Doc dan Mas Eko. Itu pertama tuh Mas Eko pokoknya deketin sound dulu sampai kayak jadi distorsi yang Nyari feedback ya Mas. Iya kelihatannya. iya kayak ini orang ada ternyata di Manado kayak begini ya. Cuma pas ternyata waktu itu kan masih sering aktif tuh ke Flamboy ya Mas waktu itu. Jadi pribadi yang berbeda ketika kerja. Ini ketika manggung itu kemeja sampai sini tuh ketika kalau Manado bilang kancing. Iya. Kenop. DP kenop sampai sini. Basuar. Wah, keren banget. Pas kerja kayak mas-mas. Ya mas-mas pada umumnya. Mas-mas pada umumnya gitu. Mas-mas Lamongan maksudnya gitu kan. Gitu. Mas-mas pada umumnya gitu yang maksudnya kita sering kerja aja gitu. Wah, gila keren. Terus pas 2021 yang kita bilang di depan itu kita bilang Pak Emil karena maksudnya kan pandemi juga tuh. Nah, doi mau masuk ini. Menurut kita Ngoni salah satu yang keren pada zaman pandemi, masa-masa kesulitan, dan Ngoni menghibur terniat bikin di Cinepolis waktu itu ya namanya. Betul. Bikin di Cinepolis dengan seat yang terbatas, satu di sini, satu sebelah X nggak boleh, lengkap begitu. Dan kita bilang Mbak Emil, kita kok menonton Ngoni Call Me Doc, kita nggak ngerti DP lirik bagaimana, kita cuma mau dengar musik gitu. Karena kita suka John, My Name is John. Waktu itu kan DP utamanya kan My Name is John X Call Me Doc gitu. Betul. Nah, kita menonton itu dua band itu maksudnya. Jadi kita jadi seksi konsumsi waktu itu. Kita bilang Mil, mending masuk aja gitu. Kita nggak mikirin masih nggak dibayar apa. Yang penting kita masuk aja nonton. Dan saat itu menurut kita di Manado ternyata bisa bikin sekeren itu. Dan kan belum dari 2001 sekarang soal 5 tahun ya, mau masuk 6 tahun, belum ada lagi tuh yang bikin di bioskop ya sejauh ini. Dan nama ininya Pilar waktu itu. Iya, Pilar Festival. Dan postingan pertama dan terakhir itu acara itu di Instagramnya. Apa kamu ada lagi Mas? Sebenarnya sih memang ada, sempat ngobrol ya sama pihak Mosbid ya. Sempat ngobrol juga, nanti akan ada something lah dari Torang setelah In the State of the Almonte ini. Torang akan ada banyak hal yang akan Torang lakukan. Begitu. Ya balik lagi, ini kan In the State of the Almonte memang membahas masalah siklus hidup manusia. Nah, jadi dari lagu awal ke Commit Suicide ya, awalnya tiada, kemudian menjadi ada, dan balik lagi menjadi ketiadaan. Ya nanti Torang CMAD kan memang sempat vakum ya, memang vakum dari lumayan lama ya maksudnya. Lama sekali, nggak bikin apapun setelah Pilar ya. Iya, setelah Pilar itu nggak bikin juga bikin apa-apa. Baru muncul single itu 2023. 2023 kemudian 2 tahun kemudian muncul lagi LP. Album itu. Ya itu menunjukin bahasanya album kedua ini sebagai pintu nanti Torang akan lebih banyak dan banyak ide-ide kreatif yang akan Torang munculkan. Seperti itu, dengan format yang seperti ini ya. Pada awalnya dengan inilah tuning gitar yang berbeda. Jadi kita bermain apa, Egy bermain apa, Kang Cecep bermain apa, drummernya pun Gilang juga begitu, akan bermain seperti apa. Memang dari CMAD sih seperti itu sih. Nah sebelum lebih jauh Mas, berarti sekarang ini CMAD hubungan dengan Mosbidnya itu sebagai apa? Coba dari Cecep. Pada dasarnya Torang ini talent ya, dan Mosbid itu label. Oh, jadi sekarang CMAD di bawah
Mospit. Di bawah payung Mospit. Keren. Kita mau tanya itu karena kenapa ya? Kita berarti kan CMAD mempercayakan label lokal dari Manado, dari Sulawesi Utara. Nah kemarin juga sempat kan ngobrol-ngobrol. Kita kok setiap kali mau undang seseorang, kita aja lempar di forum Bagate. Maksudnya, kita mau undang ini dari Ngoni. Apa nih mau tanyain begini segala macam. Banyak lah yang orang suka penasaran begitu kan, tanyain. Nah kita bilang pada orang, kita suka banget tuh bahas tentang Mospit dan CMAD-nya gitu. Berarti kan so jelas tuh sebagai yang menaungi CMAD gitu. Betul. Membuktikan bahwa anak-anak kreatif di Manado itu udah mulai banyak dan sangat keren berarti kan Mas ya. Hitungannya sangat keren gitu. Dan Mospit ini sebagai, kalau kita pribadi melihatnya sebagai bentuk nyata kalau misalnya Manado ini wah kreativitasnya menurut kita anak-anak nih, label ada. Oke, ada Mospit. Mau produser ada Iman juga. Betul. Teman juga. Fotografer, ini dia. Grady. Adik manis nih. Banyak gitu, banyak yang bisa dilakukan anak-anak kreatif di Manado. Cuma kita sangat menyayangkannya gini aja Mas, kayak ya orang bergeraknya individual, masih individual lagi, lebih ke patungan apa segala macam, kolektif ya bahasanya ya, kolektif. Jadi peran dari pemerintahnya kayak bukan kurang ya, malah kayak menurut kita pandangan kayak nggak ada gitu ya. Atau gimana Mas pandangannya Mas? Egi mungkin lebih dulu Gi. Iya siapa tahu Egi punya kan, ya kan setiap mukanya band sama tuh kayak ex gubernur dulu ya. Bisa Egi mulai. Apa ya? Bingung dia. Gitu juga. Nggak, mungkin kan setiap orang yang mungkin orang ini kan bisa dibilang seniman ya. Iya. Orang punya karya seninya dan yang bisa ditawarkan ke banyak orang kan. Sejauh ini keresahannya apa begitu segala macam. Kalau dari pemerintah ya, kalau dorang support kayaknya kurang deh kalau di sini. Jadi mau tidak mau orang sebagai band underground di sini harus bergerak sendiri. Susah kalau mau Harapin. siapa lagi yang mau? Iya. Kayak Panji bilang siapa lagi yang mau diharapin? Iya itu betul itu. Ya, tapi kan kalau dari Kalmedik siapa lagi yang mau diharapin? Mungkin sebagian orang ada Tuhan. Siapa lagi mau diharapin? Kita cuma percaya malaikat. Siapa lagi mau? Yang penting kita berbuat baik. Gitu kan, ada sisi-sisinya itu yang terrangkum dalam rootsnya Call Me Dog, ya kan? Iya betul. Betul. Ya. Kalau dari kita sudut pandang mungkin ini sih, anak-anak band atau teman-teman musisi atau teman-teman anak band di Manado itu, atau khususnya Sulut lah ya, itu tidak kekurangan seniman atau musisi atau anak band gitu. Banyak yang keren-keren, band yang baru-baru yang keren-keren dengan berbagai macam genre. Hanya saja wadahnya yang kurang. Itu iya. Wadahnya ini lauknya banyak nih. Banyak banget. Wadahnya yang tidak ada gitu. Mungkin teman-teman di sini kan setuju semua ya kan. Tidak ada piringnya gitu. Semua tafiaro di meja. Iya lagi. Jadi kalau mau ada event ya masing-masing tinggal dipilih saja. Ayo bikin kolektif dikumpul gitu. Tidak ada wadah yang menaungi. Tapi ya bersyukurnya maksudnya ada salah satu ya seperti Mospit, mereka salah satu wadah juga kan untuk musisi-musisi. Ada terus ya ada juga beberapa kan wadah juga termasuk ini termasuk wadah juga. Wadah juga ya betul, wadah untuk podcast. Yang wadau banyak di Sulut. Yang wadau banyak. Wadidau juga. Wadah. Nah sebenarnya kan begini toh. Tadi kan kita sempat terbesit ucapan podcast ini kan juga wadah. Jadi ngapain ngarepin pemerintah? Fuck off. Betul. Fuck off. Itu yang kita butuh. Titit. Ya, I like ya. I like-nya fuck off aja. Terus diulang-ulang 100 kali. Jadi diedit 1 menit fuck off. Kan apa yang mau diharapkan kalau kita Fuck off gitu. Terus ada video Panji dan sedikit gitu. Ya bukannya kita marah dengan pemerintahnya, enggak. Cuman kan kalau nunggu mungkin terlalu lama. Kita udah banyak nih ya, kreativitas kita bagus, effort kita juga bagus. Kalau memang tidak ada wadah ya wis.
ngapain gitu loh. Iya. Kita kerja, Egi kerja, Kang Cecep kerja, punya duit, oh ya bikin uang kas, udah kerjakan semua. Selesai. Iya sih kalau kita sih begitu ya. Kalau mungkin dari Kang Cecep dan Egi, wah kita butuh wadah sih segala macam sih. Enggak, atau buktinya ya alhamdulillah puji Tuhan teman-teman support podcast di sini. Udah. Pasti harus. Kan bukan dari pemerintahan ya. Benar. Udah gitu loh. Ya kita juga akan nanti support untuk nge-up, Iya. up. Iya. Gitu sih. Karena kan maksudnya gini kayak Mas Wi itu Desember ya. Desember Mas Wi bilang bagi kita, cuma kan kepepet tuh ada banyak yang libur apa segala macam. Eksekusinya kan masih cepet. Mungkin kalau ada orang kan regulasinya banyak nih. Ya, Jadi eksekusinya mungkin ya kekurangannya ada orang juga bagian itu. Nah, balik lagi ke CMAD, ada rencana tur lagi nggak nih ke Jawa atau mungkin Sulawesi dulu gitu. Dan teman-teman sini kalau mau tanya bisa. Kayaknya Ngap sih paling kritis sih. Ngap ya. Paling kritis, yang lain ini nggak ada yang tahu apalagi yang pakai topi sana. Kalau tur sebenarnya Fuck off. Kalau tur sebenarnya itu wajib ya sebuah band kalau dia udah mengeluarkan sebuah karya itu harus tur. Karena itu kan sebagai bahan promosi. Betul. Cuman kita juga harus melihat yang pertama adalah kultur, counter, terus kemudian apalagi itu biaya ya. Dari Manado ke Jawa itu mahal. Dulu waktu orang tur mandiri ya di Bekasi, Jakarta mahal loh, itu berapa juta yang harus dikeluarkan gitu. Makanya jadi harus dipikirkan lagi kita. Tapi orang juga harus lihat sisi lain bahwasanya media sosial sekarang kan lagi bagus nih ya. Iya. Udah untuk sementara orang akan ke sana dulu, media sosial nge-up di sana, terus kemudian orang akan bikin merchandise, orang akan bikin fisik untuk album ini. Sementara itu. Oh, fisiknya juga mau ada Mas ya? Nanti akan ada tetap. Karena fisik itu paling penting. Media sosial kita nggak tahu nanti suatu saat akan dilakukan upgrade atau apa akan hilang, tapi fisik itu yang jadi orang memorabilia. Iya, ya minimal kita punya anak punya cucu, nak, le tole gitu, ya mbahmu, yang kakungmu ini lo punya pernah jadi band gitu loh. Iya. Kita setuju sama Mas Ego karena kenapa? Dulu kita CB juga punya album. Kita PCB ya, tapi PCB kan Ambon, suaranya bagus cuma kita enggak gitu. Jadi kayak aneh aja gitu. Jadi dipertanyakan darahnya. Iya. Nah kita inget banget itu kita PCB punya dalam albumnya itu lagu keberapa? Kan ada kalau di kaset itu lagu keberapa? Di bawahnya tuh pencipta, abis lagu pencipta. Nah dia bikin penciptanya Rolf Leonardo Rulesin. Kita pengen nama. Jadi untuk di 2-3 tahun belakangan ini, kita jujur kita suka banget mau ketemu lagi. Karena terakhir dia waktu pada zamannya dia tahun 90-an itu dia jual album karena belum terlalu terkenal, dia jual tuh dia pergi. Nah, dia ke Sumba. Dan ditipu sama kayak yang penadahnya di Sumba. Gitu-gitu ya. Ya, kayak gitu. Hilanglah semuanya. Nah dia tuh selalu dengerin kaset di rumah. Jadi kita anak pertama kan. Jadi kita masih Ricky gitu, CB yang putar balik di kaset begitu. Dan kaset itu masih ada pada waktu itu. Waktu kita sampai SD kelas 4 kelas 5 masih ada. Cuma for kita anjing apaan sih gitu kayak dulu. Sekarang ini kita menyesali kita itu dulu. Betul. Makanya kita setuju. Itu lagu keberapa penciptanya Rolf Leonardo Rulesin. Itu menurut kita kalau kita dapetin itu, kita akan up ke semua sosial media kita sih. Sebangga itu kita punya. Betul. CB yang maksudnya bikin kita sebagai penciptanya. Padahal dia pasti yang menciptakan. Gitu sih. Jadi kita setuju sama Mas Eko. Ya minimal mesti ya fisiknya. Hidup di dunia itu berguna lah. Meskipun bukan untuk orang lain tapi untuk keluarga. Itu loh. Betul. Iya ternyata punya cap stempel yang bagus nih. Yang kakungku atau apa punya ini. Itu aja mau salah dikenal bodoh amat sih sebenarnya sih ya. Dikenal atau enggak gitu sih. Cuman itu sih. Iya. Tapi Mas waktu di 2021 itu balik ke Pilar itu logonya itu kan masih yang tangan itu ya? Itu yang album pertama Raksasa. Album ya. Iya, logonya Kalmidok sama fontnya Kalmidok itu. Sekarang kita lihat agak berubah Mas. Apakah ada perubahan pola pikir dan segala macam ini tentang artwork? Iya kan kita kan apa ya? Memang saat itu CMAD itu untuk manajemen masalah apa ya? Kalau manajemen masalah kayak keuangan terus kemudian dari band-bandnya itu sih nggak ada masalah, cuman manajemen ini loh, orang itu minusnya di orang nggak pernah ngeluarin merchandise, nggak pernah up di media sosial. Nah sekarang kita pengen tahu gitu loh, rasanya seperti apa sih yang kita mengikuti
zaman. Oke, Nah, oke. yang Iya, biasanya kalau di album Raksasa pertama kan fontnya lambangnya itu masih aksara Jawa gitu Iya, ya, aksara Jawa iya, modern. aksara Jawa, ya, Terus benar-benar. kemudian tangannya itu 4 karena buntung 1 toh. Yang di sini sih nggak terlalu gelap, cuman langsung secara visual langsung kelihatan itu loh. Maksudnya apa? Pohon almond, kemudian ada tali, simpul tali untuk bunuh diri yang tergantung, tapi nggak ada orangnya, tapi orangnya mati digantung itu sebagai bayangan. Fontnya juga lebih modern. Itu sih ya sebenarnya apa ya? Pembaruan dari CMAD. Iya, gitu. iya, oke, Jadi orang berharap sih dengan adanya almond, seperti filosofi almond ya, pada setiap kacang almond itu terdapat wisdom of the tree and the strength of the seed gitu loh. Anjay. Seperti itu. Jadi dah kita hidup lagi, kita nggak vakum, kita masih wisdom, kita masih kuat. Yuk jalan lagi band ini. Seperti itu sih. Makanya harus label-labelnya itu harus apa ya? Harus modern gitu loh, harus mewah gitu loh, harus wah gitu. Oke, oke. Ya, begitu sih gitu. Dan almond juga kan sejauh ini mahal ya. Almond ini mahal loh sekarang. Mahal gitu. Dan selain almond yang mahal kalau di Jawa itu susah sekali cari kenari gitu penggantinya. Kenari itu kan nggak ada di sana. Almond dan kan maksudnya di dunia ya kita aja kan suka Walls ya, es krim Magnum almond lah. Almond. Masa nggak almond begitu? Kacang premium ya. Iyalah kacang-kacang premium gitu. Mungkin kacang-kacang itu dipersembahkan atau dorong di kerajaan sana pakai kalau bagate almond tuh Kang kalau di kerajaan. Begitu. Orang kan kacang tanah tuh, dorong almond. Kawangkoan. Kacang koan-koan. Tapi di balik mahalnya itu almond itu menyimpan suatu hal yang tragis loh. Apa itu Mas? Kacang almond mentah itu mengandung amigdalin glukosida. Ini bidangnya Mas kok. Ini bidangnya Mas. Ya karena orang farmasi ya. Iya. Amigdalin glukosida itu senyawa yang bisa menimbulkan racun. Ayo apa? G. Yang sianida. Yang kopi. Itu bahaya. Jadi makanya itu Mirna ya. iya, kopi yang kita mau bahas tadi yang Mirna kasus Iya, Mirna iya. seperti itu. Jadi memang kacang almond itu dikonsumsi lebih baik itu untuk mendapatkan protein yang bagus ya atau Oke. kadar-kadar segala macamnya. Berarti itu nggak boleh terlalu saat banyak? Matang. Iya selama dia masih dimatengin sih bagus, tapi kalau Oke. dia mentah itu yang berbahaya. Tapi Oh. pada dasarnya sih memang manusia itu nggak akan kerasa ya karena dia ada titik ambang batas tertentu. Oke. Amigdalin glukosida yang terserap di dalam tubuh. Jadi ya nggak ada masalah sih, cuman ya namanya racun kan juga pasti berbahaya ya. Iya. Kalau terlalu menumpuk di dalam Betul, darah. betul. Seperti itu. Betul. Tapi kan sih. kita juga pernah lihat kayak ada tuh tanaman berduri yang beracun kalau digabungin sama ya tumbuh-tumbuhan lain yang itu bisa jadi pengobatan paling baik juga. Jadi racun nggak selamanya juga buruk begitu. Iya, Benar kan seperti itu toh. Racun bisa jadi hal kalau ngana terlalu banyak dan ngana konsumsi sebelum matang misalkan ya bahaya. Bahaya. Tapi kalau dia udah diproses, semuanya kan tergantung proses pendewasaan. Asik. Dan itu Dia kayak so lebih tua dari torang. Anjir. Kita lu makan asam garam padahal torang wah. Nggak, kita lupa waktu itu pernah nonton film apa gitu. Jadi Doraemon. ada satu laki-laki dia tanya ke yang perkebunan begitu. Pas dia mau pegang, jangan itu maksudnya akarnya berduri dan itu beracun begitu. Oh kenapa dia beracun? Kong ngoni nak singkirkan. Kong dia petik dia potong begitu. Dia gabungan dengan bunga apa? Itu cuma kayak perumpamaan kok. Duri ini kan bahasanya susah ya Mas ya. Kalau kayak Mas bilang aja bahasa-bahasa farmasi itu kan ribet gitu. Belum bahasa kalbu tuh. Belum. Kalau bahasa kalbu lebih rumit Aduh, lagi. Lebih rumit lagi. Memaknainya susah, Cep. itu dia. Memaknainya susah. Jadi dia bilang begitu, kalau ini yang berduri beracun ini digabungkan dengan bunga apa, terus diproses lagi, dia jadi salah satu obat begitu yang menyembuhkan beberapa penyakit begitu. Ya kayak ganja. Iya, Kayak- itu betul itu. Kita setuju itu. Kayak ganja. Tapi setuju ya Mas ya? Setuju Mas sih setujunya Setuju. bener nggak ini? Mas kan lama di bidang farmasi lama ya Mas ya? Lama ya, udah belasan tahun bahkan ya Mas ya. Belasan tahun. Tapi setuju Mas. Setuju sih kita. Kalau misalnya Kalau ganja itu untuk selama- pengobatan beberapa pengobatan
penting. Kalau dia untuk memang digunakan secara bijak untuk pengobatan kita setuju. Oke. Nah, kalau nggak bijak ya itu urusan dari anulah bidangnya untuk nangkepin Iya, kan terserah benar. gitu sih. Bener. Selama untuk itu kita setuju. Ganja tuh buat ini kan banyak yang sakit ini. Kita kadang-kadang sakit juga. Tapi kan kita butuh obatnya ya paracetamol aja gitu. Paracetamol. Yang legal-legal aja paracetamol. Nah Mas, pengen nggak bikin lagu begitu ke depannya? Tetap pada rootsnya gitu, tapi bahasanya bahasa kekinian begitu. Contohnya literally gitu. Iya, literally gitu, itu lebih gitu ya. ke jaksel sih. Gitu. Jaksel, cuma lebih ke membahasakan yang lebih semakin hari kan generasinya semakin ada gen waktu itu milenial, Gen Z, Gen Alpha. Iya. Nah, untuk orang mengerti atau tetap rootsnya orang tuh begini. Kita selalu percaya musik yang baik akan selalu menemukan pendengar yang baik pula. Jadi bodoh amat sih. Klip fuck off Betul. Gitu. Gitu sih. Ya kalau suka ya akan menemukan sendiri pendengarnya. Benar. Gitu. Kita setuju. Berarti kedepannya mungkin bikin lagu lirik farmasi juga kan memungkinkan ya? Ada kan di CDG juga ada di Yang lagu apa itu? CDG. Yang CDG. Cinta dalam gelap ya. Anjing. Ada itu ada istilah Kita farmasi. berarti yang kita sebut apa ya, aterosklerosis, serotonin, dopamin, kita sebut semua di situ. kalau dopamin kan sering tuh di band-band Biasanya mana? anak-anak yang sering ini. Iya. Kalau dopamin kan bener ya teman-teman, dopamin sering tuh. Cuma kan yang lain-lain tuh kan kayak wah. Iya, di CDG itu udah kita sebut saking sayangnya kita dengan pencipta, kita sebutnya memakai bahasa yang lain yaitu aterosklerosis. Penyumbatan Itu apa? penyumbatan pembuluh darah dikarenakan lemak yang menumpuk. Jadi orang itu akan jadi sumbatan pembuluh darah itu kan kayak selang tuh. Kayak selang toh, di sampingnya itu akan terjadi penyumbatan itu lemak. Jadi darah itu nggak akan bagus jalannya, nggak bisa sampai ke otak, ke jantung. Itu nanti aterosklerosis akan bisa kena serangan jantung, stroke. Itu saking cintanya kita ya kita akan mengalami jantungan atau stroke. Manusia minimal kan begini. Organ tubuh manusia yang paling terakhir saat mati, meskipun jantung udah berhenti berdetak toh, tapi otak itu masih terus aktif sampai sepersekian detik atau menit. Itu namanya life recall. Life recall. Ya itu. Ya makanya kita Ingat memori-memori yang lama ya. bener sekali toh. Itu organ tubuh yang paling terakhir. Jadi kita hubungkan antara jantung ke otak itu saking cintanya kita dengan Sang Gusti Pencipta. Itu. Hormat Pak Jes yang sekarang semulai turun badan, olahraga, sepedaan sampai ratusan kilo. Hormat Akang, tapi jangan lupa bakmi lah. Makanan terus kita kalau bercerita Tapi dengan Pak rajin Jes. lo main sepeda. Woi, Gengsi rajin. lo. Sepeda culture gitu. Sampai Kalau hilang jalan ya. Aduh, kalau sepeda oke, dia bagus ya. Tapi kalau ngoni lihat Pak Jes itu lari pagi, berasa siksa. Tapi konsisten, itu yang harus dicontoh. Itu harus contoh. Supaya lemak-lemaknya kayak kita juga tuh anjing, semoga enggak ya ke depannya ya. Sehat-sehat terus perjuangan. Resolusi yang baik-baik ya, yang baik-baik. Ngap ada mau tanya, Eko mungkin ada yang mau tanya, penasaran dengan Sama Komido? namanya. Dari Ngap nggak ada Ngap. Apa ya? Bagaimana bikin lagu semua full liriknya itu full bahasa medis. Itu ada tadi yang di Cinta Dalam Gelap. Oh kalau full susah kayaknya Mas ya. Enggak full juga sih. Kalau full juga nanti takutnya kan nyantolnya agak susah atau jadi kayak beda orang. Pokoknya masuknya susah lah gitu. Jadi kita juga harus tahu diri kayak beberapa hal ya. Itu kayak CDG itu membahas tentang masalah kesehatan tapi di refnya kita langsung frontal ya kayak Kubunuh. Apalagi di album kan ada lagu judulnya Sister. Kita langsung lebih frontal lagi. Jadi hubungan sedara gitu loh. Sampai pengen punya anak seperti itu. Jadi pokoknya langsung keluarin lah gitu. Apa yang kita inginkan keluar ya keluar seperti itu. Anjing keren Gitu sih. Mungkin cari korelasinya aja lah atau Betul. penyambungannya gitu. Ya itu kan yang di awal tadi Mas Eko bilang kan susahnya itu yang sebagai songwriter ya. Susahnya kan di situ ya. Apalagi ketika lagi mikirin ini kayaknya udah bagus begini. Waduh, ide satu muncul, ide ini muncul, susahnya juga kan di situ ya. Akhirnya numpuk. Nggak bingung runtutin mana dulu yang mau dieksekusi. Betul. Iya benar-benar susahnya di situ.
Jadi harus pandai-pandai menahan lah. Kalau udah menurut kita baik cukup ya udah nggak usah diterusin lagi gitu. Kalau malah dirubah-rubah nanti kedepannya audiens itu belum tentu atau pendengar ya belum tentu itu mendengarkan itu cocok. Malah aneh, malah lebay. Jadi biar aja udah. Biar Kalau aja. sudah ya cukup. Gitu. Kalau ya Yang maksudnya penting konteksnya pas. itu tadi yang kita dengar sedikit dari Mas Eko yang tentang ego juga itu penting ya. Penting sekali. Untuk menahan ego gitu. Kalau Betul enggak, sekali. kalau mungkin Ngoni masih di 25-an itu paling semua eksekusi. Iya. Semua eksekusi. Akhirnya capek sendiri badan toh. Itu kalau semua mau dieksekusi capek sendiri. Dalam tahun ini berarti proyekannya sementara mempromosikan dulu ya yang kemarin yang In the Shade of the Almond In the Shade Tree. of the Almond Tree gitu. Betul. Berarti semoga tahun ini tour. Amin. Atau Manado dulu gitu, Manado. Atau mungkin Manado terakhir deh. Paling jauh coba ya mana Gorontalo ya. Tomo Bagu, Tomohon baru titik terakhir adalah rumah. Karena band ini kan band yang tercipta di Manado dan band ini adalah band Manado. Tur lokal dulu lah. Ya lokal lah ya lokal. Gak usah sampai keluar lah. Masih di tanah sendiri dulu lah. Betul. Tapi sebelumnya Mas udah ada band Mas. Maksudnya dulu Mas ini merantau dari Jawa atau kita asli orang Surabaya dan ada band gitu. Ada band. Metal juga pernah. Terus kemudian gara-gara tahun 96 ya dengerin singlenya Pearl Jam yang Last Kiss. Jadi kita itu 96, udah mendeklarasikan diri udah bukan lagi anak metal tapi anak grunge. anak grunge. Ya grunge lah yang paling cocok kita rasa sih. Oke. Dan itu enak itu loh. Ada band dulu. Yes, terus di Manado 2000 berapa ya kita lupa 10 atau 11 gak punya band setelah kawin baru bikin band CMAD ini. Baru mulai Pertamanya itu gimana terbentuknya sampai CMAD gini? CMAD, ya. Apakah Egi dan Cecep ini personil dari awal? yang dari awal ini. Egi. Ya ini jelek-jelek begini dia loyalnya tinggi. Jeleknya nggak usah dipakai Mas. Gak usah dipakai. Begitu. Egi memang Egi yang kayak apa ya dia founding father gitu ya. Dia kan sebegitu juga sama sih dia yang memang dari selama ini Egi yang nggak bisa digantikan bass ya di posisinya Egi nggak akan bisa digantikan awal ya? sih. Dari awal juga Egi. Kalau Cecep pertama kali gimana Cep? Karena bisa gabung di CMAD. Ditawarin sih sama Seko tuh. Ditawarin ya? Dipungut Kali, dipungut di sampah. Cecep ini, sorry kalau nggak salah karena tinggal di Bitung kan? Enggak. Di Manado. Oh di Manado bukan di Bitung. Bukan. Kita pikir di Bitung. Di Bitung. Kita kira di Bitung loh. Oh ya karena kira di Bitung kan? Tapi ini bolak-balik Bitung. Weekend aja. Nggak soalnya kan kita lihat juga kan makanya tadi digital itu penting Mas kayak YouTube karena kita ngulik di YouTube. Cuma ampa video ini. Ampa ke berapa video itu di YouTube CMAD? itu yang kita bahas tadi kurangnya CMAD di situ. Itu ada salah satu video tampil di Bitung. Face begitu. Iya, betul. Iya kan tampil di Bitung. Evogen ya kalau salah ya eventnya waktu itu. Enggak di gedung toh, di gedung. Kayak di gede gedung kok. gitu, di gedung. Itu pol Iya, itu antara itulah di gedung dia. Nama eventnya maksudnya Mas? Apa face gitu kayak Harvest. half face. Oh gitu ya. 2017 kalau nggak salah ya atau 2018 Iya, itu videonya yang terakhir itu tuh cuma 4 atau 5 gitu. Love Fest. Oh jadi bukan di Bitung ya? Bukan. Manado ya? Manado. Cuma ini dari Bitung. Oh dari Bitung. Dari Paniki Mas. Oh Paniki. Ya. Nggak kita pikir maksudnya bolak-balik Bitung atau gimana? Karena kan Mas Eko juga di Armadidi kan jauh. Iki di mana Iki rumah? Dekat. Oh cuma di Komo. Maka kita pikir, tadi kita chat tuh Cecep, jauh nih soalnya dari Bitung. Nah ya. Manado aja ya. Manado. Aja kadang di Bitung jalan-jalan lah. Iya ya benar. Enggak. Kalau kita jalan-jalan ke Tonano begitu, karena unik juga sih. Itu orang Bitung. Itu orang Manado. Orang Manado juga. Oh gitu. Berarti jalan-jalan ke Bitung Bapak ini? Karena liburan ke Tomohon sudah terlalu mainstream. Anjing, jawaban yang tepat. Manuvernya bagus. Bagus. Jawaban yang tepat. Gila hebat ya. Lalu kan begitu. Liburan yuk kemana? Tomohon. Karena dingin begitu. Karena ke Bitung panas Jo. Pemai gitu. Kenapa coba Anda ada yang liburan ke tempat-tempat yang itu kan anti mainstream gitu. Betul. Padahal kan Bitung juga nih bagian dari Torang gitu kan. Iya betul.
bisa dekat ya, keren sih, keren. Lebih hot mungkin di Bitung. Lebih hot. Iya. Cari ini apa? Tuna yang apa ini? Sashimi. Itu kan cuma di Bitung tuh. Yang fresh gitu. Di sini ada tapi industri lah itu masuknya. Kalau di sana kan fresh ya kan. Pabriknya di sana, pasarnya di Manado. Kota Cakalang. Iya, keren. Bitung, kita suka sih main ke Bitung, cuma kita tahu main kemana kalau Bitung. Kalau Ikut Kang Cecep no? Iya lagi. Baru janji. Ini sih. Berarti pas weekend orang bisa janjian Kang Cep Weekend Kang. bisa, boleh. Oke. Main ke sana. Kaget ya pertanyaan ini ya. Enggak juga. Oh, ketemu Gilang mungkin, Gilang. Gilang ya, kebetulan kan orang drummer juga orang Bitung tuh. Oh, Gilang orang Bitung ya. Bitung, gitu. Gilang. Jadi ya ke sana ya ketemu. Kita bantu. Tapi sebelumnya tuh ada video di Omolas, Kemal itu video. Oh itu di event apa ya? Yang orang-orang ini ya, anak-anak Gorontalo ya. Bikin apa ya? Godspeed atau apa ya? Yang video live itu loh. Iya, Kemal. Betul. Itu maksudnya memang ganti-gantian drummer atau Oh enggak, Kemal udah cabut dari memang CMAD. oh ya dia kan juga Dia istirahat. family man juga kan, Betul, family man juga. Jadi. Dia ke skatepark aja dengan DP kecili, Iya, betul. istri gitu. Jadi mungkin ya kan semuanya punya kesibukannya masing-masing ya. Benar. Betul. Cuma kalau Egi dari awal ya. Dari awal dia nggak tergantikan sih, dia ini paling loyal memang. Nggak ngeband di mana-mana Gi ya? Enggak. Enggak ya. Dulu pernah? Dulu sebelum di CMAD di band punk. Link band pang yang tadi ya. Dengan Gary itu. Dengan Gary ya. Gary. Cuma konflik jadinya masuk ini ya. Enggak ya? Enggak ini Atau bisa dikupas di sini konfliknya itu apa ini pengen tahu. kita Coba. tanya. Apa dulu, Kita coba? tanya, saya kaget. Dirinci. Baik-baik kita ada Dirinci. Iya, semuanya kan masih justru dalam band itu kalau nggak ada konflik nggak seru. Konflik yang nggak dibuat-buat maksudnya, itu kan jadi pembelajaran. Betul. Kalau nggak ada konflik nggak akan maju tuh band. Itu Iya, dibutuhkan itu. nggak ada keresahan. ada surat cerai, tenang, ada surat. Oh, ada surat cerai ya. Sertifikatnya ada disimpan ya. Mungkin kan jalannya berbeda. Betul. Pas memang sama orang. Mantap sih kita keren sih. Kita kopi dulu, minum kopi dulu. Karena kita tanya Bercanda ya. Iya, Gary Bercanda, up. Gary. Gary only. Kita juga tanya sering, makanya gini kita kan ngulik. Ngap ini kita tandem lah kalau soal band-band kita bilang Pak Ngap. Gue nggak tahu jujur, kita sering dia sering teman Bekasi gue nih, teman Bekasi. Jadi Ngap, gue nggak tahu nih kalau band-band kemarin Tommy Gun mau tanyain apa nih gitu, maksudnya cuma tanya ya ini dari Tommy Gun ya, perkenalkan tujuan ke depan, oke, thank you, masa cuma gitu. Jadi kita sering tanya ke Ngap nih, makanya tadi kita tentang desain juga kita banyak tanya tuh ke Ngap. Lebih kalau Gradi kan banyak luas. Dia punya pengetahuan juga kan. Hatinya juga luas. Wih, Besar. maksudnya juga kan penyayang perempuan juga. Oh, itu. Penyayang DP mama Intinya juga. di situ. Ya intinya. Mantap, Tapi Ngap. Nakal dia ini berarti ya. Nakal dia ini. Kita ada yang mau baru tahu ditanyain loh. nggak langsung? Kalau Langsung ini. ketemu kita baik dong. Mas nakal. Atau mungkin mau in-frame juga sekalian di sini. Tuh. Oh, mic-nya cuma 4 ini ya, sorry. Ada yang mau ditanyain nggak langsung ini? Font baru. Font baru. Iya tadi itu permajaan. Permajaan. Tapi kalau dikit mirip Pixel Pen. Mirip apa? Pixel Pen. Itu siapa itu? Band post hardcore, metalcore gitu. Iya banyak teman-teman sih ngobrol info bukan nama bandnya ya, tapi langsung Mas ini kayak post hardcore. Jujur aja kita nggak ngerti karena yang bikin font kan kita kerjasama dengan Ferdi Kaladu. Nah dia tuh terinspirasi dari beberapa band gabungan antara band grunge sama post grunge. Jadi kita juga udah sampaikan fontnya begini aja deh, nggak usah terlalu jauh-jauh lagi karena namanya juga kan sekarang judulnya bahasa Inggris tuh. Oke. Kan nggak relevan kalau pakai aksara Jawa ya. Iya. Bentuklah seperti itu dan kita sih oke nggak ada masalah. Ya mungkin kita karena nggak ngerti masalah band post hardcore yang sekarang itu ya sih nggak ada masalah sih. Kita juga seneng sih lebih fresh gitu Lebih loh. fresh, ya, benar, gitu, benar, lebih benar. fresh sih. Tuh. Fer jangan bacot panah. Siapa tuh yang ini? Ferdi. Fer. Sudah Jo. Atau mungkin karena Ferdi main hardcore kali ya. Jadi dia bikin begitu sih nggak ada masalah kita juga aja. Cocok aja sih referensi dari Nggak ada dia. batasan sih sebenarnya. Nggak ada untuk sini. batasan, iya. Nggak ada batasan. Iya benar, kita kok ketika satu ide itu udah muncul
pasti udah ribuan jutaan yang punya juga ide yang sama begitu. Cuma kan berbeda selera, beda warna, beda ini aja. Kalau sekilas kayaknya sama kayak ini, ya nggak apa-apa juga sih gitu kan, nggak apa-apa juga sih Begitu. Penting kan tidak diplagiat. ya yang penting kan nggak plagiat. Nah ngomong-ngomong plagiat nih, kalau misalkan Ngoni kan pasti tidak memplagiat lagu, pasti fresh dong dari Mas Eko juga sebagai songwriter. Gimana tanggapannya kalau misalnya ada band ini kayaknya sama nih, nggak kayak kita pernah denger aja gitu ada band di Manado, ada salah satu lagunya yang itu kayak sama kayak band di luar gitu. Ada band Kayak ada? pernah ya kayak Oh? Tapi gimana tanggapannya soal plagiat Pura-pura ini? nggak tahu. Berarti anak-anak ada update dia tahu ya. Kita nggak ngerti siapa ya. Apa ya? Kita nggak bukan siapa apa. Maksudnya apa ya? Tulis di kolom komentar. Tulis di kolom komentar. Enggak, kalau kita sebagai songwriter juga bikin musik juga ya. Berat juga sih. Ini bukan masalah kita jawab cari aman ya, enggak ya. Iya. Cuman balik lagi lah. Musik itu kan seluas apapun musik, tapi nadanya kan tetap do re mi fa sol la si Do. Dasarnya tetap itu ya. Ya kan tetap balik ke sana sih. Cuman kalau memang sampai mirip betul ya bahaya juga sih gitu. Bahaya ya sih kita masih juga kayaknya. bingung ya mau jawabnya ini apa ya istilahnya ya. Bukan aman juga tapi aku juga mau nyalain gimana sih? Plak-ketiplak. Oh iya ada gitu. Sama mirip. Nggak tahu gimana Gi? Iya ada yang Yang biasa lebih aktif Kayaknya di ya sosmed. Kayaknya ya Atau di komen aja. Iya. Nah, ini kan kalau Midok juga kan baru mau muncul lagi ke permukaan nih setelah vakum lewat dari album ini. Berarti kan lama-lama nih mulai upgrade juga setelah banyak kesibukan selama vakum. Nanti juga kan lama-lama tahu gitu kan. Ya Anda paling gini sih kalau dari kita paling gini. Bahaya nih, panas nih Bitung. Di zaman sekarang kan sebenarnya sudah tidak ada lagu yang orisinil ya gitu. Semua saling mempengaruhi. Oke. Semuanya saling mempengaruhi, baik itu band lokal sampai band yang tarafnya internasional ya gitu. Nggak ada yang betul-betul ini pure ketukan dari kita, ini pure akord torang gitu. Ini pure notasinya dari torang gitu. Nggak, semua saling mempengaruhi. Yang bilang gitu cuma Ahmad Dhani sih. Ya. Ya, Yang kemarin-kemarin rame itu. band besar ya gitu. Ya Dewa sendiri kan juga ada beberapa lagunya juga kan yang mirip-mirip Queen. Bahkan ada lagunya Pangeran Cinta kan intronya itu kan mirip sama Led Zeppelin yang Immigrant Song atau apa ya kalau nggak salah. Itu mirip ketukannya. Tapi dengan catatan bisa dikatakan plagiat kalau dia lebih dari 8 bar. Oh gitu. Iya. Oke. Selama dia tidak lebih dari 8 bar itu no problem sebenarnya. Iya. Nggak masalah. Sama dia cuma di ngebar terus minum wine aman aja sih. Aman saja gitu. Tapi ya wine tambah juga room sedikit. Sama room jadi luas nih. Jadi luas nih. Jadi sebenarnya aman aja Aman aja penjelasannya. tapi ya tidak plek-ketiplek juga yang seperti dibilang tadi. Plak ketiplak juga tidak menunjukkan kreativitas dari lagu itu Iya tersebut. betul. Apalagi kan kalau sampai Mendingan musiknya nge-cover. sama, Mendingan nge-cover lagunya. musiknya sama, kerangka lagunya sama, Yang beda akordnya cuma lirik. sama apa, yang beda cuma di lirik itu yang bahaya sebenarnya. Itu siapa? Ntar kita penasaran ada sih memang. Ada, Jeff. Seru nih. Kita penasaran. Seru nih. Nggak, mungkin, Seru nih. iya, mungkin orang sudah terlalu Apa Greg? sibuk kerja ya, jadi tidak terlalu fokus perkembangan itu mungkin Mas ya. Iya, mungkin kalau Gak apa-apa, maksudnya kan itu kita pertanyaan pengen tahu aja pandangannya Mas Eko, Egi dan Cecep gimana tentang itu. Berarti kan tidak ada yang setuju tentang plak-tiplak untuk ngejiplak DP lagu, DP Yang mending cover nada, lah. mending cover kan? Mending cover Mending aja cover begitu. Karena menurut kita pribadi ya dalam satu band kayak Call Me a Dog, nyawanya itu sendiri adalah dari lagu-lagu yang tercipta yang ditulis juga oleh Mas Eko gitu. Call Me a Dog berarti bisa dibilang nyawanya itu sendiri adalah personil-personilnya, dan Mas Eko itu sendiri juga, dan Egi yang dari dulu ya, dari dulu. Jadi nggak ada yang bisa niru Call Me a Dog karena Call Me a Dog itu Cecep, Mas Eko, Egi sama Gilang. Begitu menurut kita ya, menurut kita pribadi. Jadi kalau plak ketiplek menurut kita ya carilah bro yang lebih kreatif gitu. kurang kreatif mungkin atau kurang referensi kali ya. Iya ya mungkin ya. Oke, Kalau ada yang seperti next. itu, cuman Enggak tunggu dulu, ini nuansa atau memang
full kerangka-kerangkanya. Kalau nuansa sih kita rasa sih itu normal, kayak ini contohnya Cemade, jujur-jujuran aja. Kalau dengerin di album In the State of the Almond Tree pasti akan mendengarkan nuansa Smashing Pumpkin. Terus kemudian Soundgarden, Melvin, apalagi ikut ya, Kula Shaker, Days of the New, itu nuansa karena kita memang intinya adalah band grunge. Di luar itu kan ada Kula Shaker ya, itu yang British rock dari Inggris ya. Sorry ya, British ya dari Inggris. Lebih ke etnik gitu ya. Etniknya yang diambil itu memang orang melakukan itu ya karena yang diambil adalah nuansa. Nah, bukan yang langsung memang makan mentah-mentah lagunya, nada vokalnya atau riffnya itu gitu sih. Kalau Cemade sih begitu. Jadi kalau mau dengarkan, wah Mas ini lagunya Cemade yang Reversal ini larinya ke Smashing Pumpkin, ya memang nuansanya begitu. Kita kan band 90-an. Iya betul. Tapi kalau dari liriknya, dari nada vokalnya ya beda. Ya samain aja pasti beda gitu. Iya, itu wajar sih kalau itu. Seperti tadi juga yang bilang kan. Tidak ada lagu yang betul-betul orisinil seperti kita. Benar. Semua saling mempengaruhi. Iya. Dan karya seni juga kan hidup. Bisa ketika dengerin lagunya Call Me Dog, misalnya kita ngedengerin lagu yang lain, kehidupannya tuh ada masuk yang berbeda gitu, walaupun iko kayak nuansanya sama-sama begitu. Berarti kita pancingan masuk. Kita pancingan masuk. Akhirnya terjawab. Terakhir Mas, Cecep dan Egi, dari Call Me Dog sendiri, tujuan band ini apa dan harapannya ke depan apa sih? Siapa dulu yang jawab? Boleh dari Egi dulu. Harapannya apa ya? Sholat 5 waktu. Oh itu salah satu itu. Jangan lupa sholat Jumat. Boleh. Itu dia. Jumat. Iya. Kalau minggu ke gereja. Yang penting sholat Jumat, kalau udah dalam 1 bulan 1 kali 2 kali, nah ketiga kalinya mesti sholat. Betul. Nggak boleh bolong 3 kali. Iya. Financial freedom. Main kripto kah? Jadi harapan di band ini ya mudah-mudahan bisa main sampai di luar ya mungkin ya, sampai di luar negeri mungkin. Amin lah, itulah. Inggris lah. Pasti Seattle. Seattle Amerika. Iya gitu. Gitu. Itulah Seattle. Kenapa enggak Thailand? Hap laikum kum lai hap. Open cup. This hub. Pon hub. Apa lagi? Itu aja sih harapannya. Kalau dari kita sih yang penting ke depannya orang bisa tetap eksis gitu. Eksis dalam artian kalau mau di breakdown ya orang tetap ada karya sih. Iya. Tetap itu saja. Tetap ada karya, tetap bisa bermusik lah mungkin sampai tua mungkin anak cucu Mas. Amin. Kalau masih dikasih kesehatan ya. Amin. Karena ya satu-satunya orang legacy ya cuman karya sih. Itu sih. Ya, kalau dari Mas Eko? Kalau dari kita sih apa ya? Kita jadi lupa deh. Kepikiran yang sebelum ini, materi yang sebelum ini tadi. sorry. Unik soalnya itu. Mas Eko Pesuara kok kita cuma terbayang Gak tahu ini kalau kita salah koreksi ya Mas Eko Pesuara. Kalau dari kita sih itu kayak apa? Ada lagu Gloomy Sunday. Lagunya siapa tuh Gloomy Sunday? Mas Eko Pesuara kok terngiang-ngiang gitu dong. Kayak lagunya siapa tuh yang judulnya Gloomy Sunday. Karakter ya gitu. Iya punya karakter. Sebelum potong terakhir itu gua dari satu band itu punya karakter itu yang kita suka dari Call Me Dog sampai terakhir mengeluarkan album ini, karakternya itu tidak berubah menurut kita. Mungkin lagunya, nuansanya yang kayak Mas Eko bilang tadi berbeda-beda gitu nuansanya, tergantung orang juga menikmatinya, memaknainya bagaimana. Tapi karakter dari itu band itu tidak berubah dari rootsnya yang Mas Eko bilang tadi, itu keren sih. Keren. Terima kasih banyak. Ya itu sih paling balik lagi ke sana ya, tidak berubah ya. Berarti CMAD ya minimal itu keinginan dari kita ya. Kalau dari kita ya merangkum dari Egi yang pengen tour di luar, bermain di luar, dan Kang Cecep yang bilang tetap eksis ya, tetap berkarya, tetap kreativitasnya tetap ada. Kalau dari kita sih minimal itu orang di luar Sulawesi Utara tahu bahwasannya
ada loh band dengan genre 90-an 90s rock grunge di Manado Dan masih hidup. Itu sih, cuma Ya. itu. Keren, Cuma keren, gitu doang. keren. Saya semoga juga maksudnya teman-teman ini menurut kita ternyata benar gitu setelah ngobrol panjang dengan orang, makin tua makin keren itu keren. itu beneran ada gitu. Makin tua makin keren ini dorang gitu. Bukan cuma Vincent Rompis. Man like a wine. Iya. Semakin tua semakin matang. Semakin matang. Nah, kita masih muda. Nggak mau kalah dia. Orang EGP muka ini kita lihat-lihat, mesti ada Megawatinya gimana begitu. Megawati kan banyak. banyak. Memaknai Megawati kan banyak. Voli yang di Iya, Korea itu loh. ya yang di Korea. Mereka kan so balik ke Indonesia. Kita pikir Iya kan. Aman. pria hebat dari mana gitu. Iya, Dia iya. mirip ex gubernur ya, Farhan. Ex gubernur Pepper. Ini nanti di-cut ya atau enggak terserah sih. Enggak sih. Karena kan ini kan tujuannya harapan dan bagaimana karakter ini tetap terjaga aja gitu. Dari tadi kan orang ngomongin tentang musik, tentang Call Me Dog dan gimana kedepannya gitu. Jadi thank you banget Kak Egi, Mas Eko dan Sama-sama. Cecep. Semoga juga Sama-sama. teman-teman yang bisa denger ini bisa ambil hikmahnya, nggak ambil juga fuck off.